Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kali ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 790 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Demikianlah perkataan Nehemia kepada orang-orang Yehuda di Yerusalem. Rupanya ada musuh-musuh mereka yang berusaha mengganggu proyek pembangunan kembali tembok Yerusalem. Para musuh ini tidak mau Yehuda memiliki kembali tembok yang mengelilingi dan melindungi kota mereka. Jumlah mereka, yaitu para musuh ini, tidaklah sedikit. Sedangkan orang-orang Yehuda itu sudah kelelahan karena pembangunan tembok yang sedang mereka kerjakan terus-menerus. Jadi wajar saja mereka takut terhadap ancaman musuh. Dan ketakutan itu tentu dapat berdampak pada terkendalanya kelanjutan pembangunan tembok Yerusalem. Terhadap ketakutan yang melanda, Nehemia mengajak mereka untuk tidak takut. Bukan karena musuh mereka lemah, bukan juga karena mereka punya kekuatan yang besar dan persenjataan yang luar biasa. Namun Nehemia mengajak mereka untuk tidak takut, yaitu dengan fokus kepada mengingat Allah yang besar dan dahsyat. Mengingat bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang menurut mereka mustahil, yaitu membebaskan mereka dari tanah pembuangan Babel. Itulah tanda bahwa Tuhan maha besar dan dahsyat, dan sekaligus tanda bahwa Tuhan berpihak kepada mereka. Dan kedua, ajakan Nehemia adalah agar mereka fokus pada usaha mempertahankan apa yang berharga bagi mereka, yaitu anak-anak mereka, istri, dan rumah mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita boleh belajar beberapa hal. Pertama, bahwa rasa khawatir dan takut akan muncul dan menguasai hati serta pikiran kita jika kita fokus kepada masalah dan kesulitan maupun tantangan yang kita hadapi. Apalagi jika masalah, tantangan serta kesulitan itu rasanya lebih besar daripada kemampuan kita. Dan ketika ketakutan itu sudah berkuasa atas hati kita,
bahkan telah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, maka akhirnya kita akan berhenti untuk berusaha dan berjuang. Kita menjadi orang-orang yang bersikap pesimis dan hidup tanpa harapan maupun perjuangan. Kedua, untuk mengatasi setiap rasa takut yang muncul, kita hanya perlu fokus kepada Tuhan, mengingat Dia yang adalah pribadi yang maha besar dan dahsyat. Mengingat Tuhan yang maha besar dan dahsyat berarti mengarahkan pikiran dan hati kita untuk mengingat berbagai perbuatan besar yang telah Dia lakukan bagi kita di dalam hidup kita. Kita dapat melakukannya dengan menghitung berkat yang telah Tuhan berikan, menghitung juga pertolongan-pertolongan yang telah Ia lakukan bagi kita. Dengan fokus untuk mengingat semua berkat dan pertolongan Tuhan, kita pun dapat lepas dari rasa takut, sebab kita percaya Tuhan yang telah menolong kita dan mengasihi kita lebih besar daripada ancaman yang sedang kita hadapi. Ketiga, dengan disertai rasa percaya dan mengingat Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu, kita fokus mengerjakan bagian kita, yaitu berjuang bagi mereka dan apa yang berharga dalam hidup kita. Berjuang bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi masa depan mereka dan masa depan kita, serta bagi rumah, desa ataupun kota di mana kita tinggal. Fokus kepada masalah hanya membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Namun jika kita fokus kepada perjuangan, kita ditolong untuk menemukan cara-cara mengatasi masalah yang ada. Dan pertolongan itu tentunya juga berasal dari Tuhan. Maka janganlah takut menguasai dirimu, kelolalah rasa takutmu dengan mengingat Tuhan yang maha besar, serta fokus kepada usaha perjuangan yang pastinya dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan yang menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami, dan begitu banyak berkat serta pertolongan yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami untuk kami. Biarlah ya Tuhan kami fokus untuk menghitung semua itu, sehingga kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami, yang maha besar dan dahsyat, menolong kami untuk menghadapi segala masalah kami. Kiranya kami terus berjuang dalam hidup kami bersama dengan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.